Guru. Halo. Kita lanjutkan. Coba Mbak Tias tadi mana ya? Mbak Tias, tunjukkan eksistensimu. Kayak uka-uka. Iya, betul. Mbak Tias, saya jawab. Ayo Mbak Tias, bagaimana pertanyaan yang kamu Tias, buat? Mbak Tias kameranya seperti apa? Enggak dimatikan, cuma itu dihadapkan pada apa itu? Kotak apa itu? Ayo Mbak Tias, tunjukkan wujudmu Mbak Tias. Ditutupi kok, Pak. Iya Mbak Tias. Kelihatan Pak Guru. Mbak Tias. Mbak Tias malu paling dirimu. Tias, gak muncul ya. Lagi ditakoni Pak Guru. Halo. Mana yuk? Wah, ini mencurigakan ini Mbak Tias. Yo, Ditinggal kita tunggu Mbak Tias sampai mau muncul kembali. Yang lain dulu ya, Mbak Hana. Yang dibuat seperti apa pertanyaannya Mbak Hana? Apa yang sedang dilakukan Siti, Ayah, dan Ibu? Apa yang sedang dilakukan Siti, ayah, dan ibunya? Oke, bagus. Mbak Aulia sudah jadi belum? Mbak Aulia dibaca. Dibaca. Apa yang sedang dilakukan Siti bersama Ayah dan Ibu? Apa yang sedang dilakukan Siti bersama ayah dan ibu? Bagus. Mas Fauzan sudah jadi belum? Mas Fauzan sudah jadi belum pertanyaannya? Dibaca Mas Fauzan. Bercerita kepada siapa? Siti bercerita kepada siapa? Oke. Nah, berikutnya teman kita yang paling ganteng, Mas Rafif. Ayo Mas Rafif, sudah jadi belum pertanyaannya? Apakah ayah dan ibu perhatian kepada Siti? Mengapa? Putus-putus, Mas Rafif, coba diulang. Apakah ayah dan ibu Siti sangat perhatian? Oke, apakah ayah dan ibu Siti sangat perhatian? Atau mungkin pertanyaan bisa dirubah menjadi begini, Mas Rafif. Apakah Siti mendapat perhatian dari ayah dan ibunya? Nah, apakah Siti mendapat perhatian dari ayah dan ibunya? Mungkin seperti itu. Oke, bagus. Yang belum Mas Anan. Mas Anan ganteng katanya kemarin. Ayo Mas Anan ganteng. Dibaca Mas Anan. Ya Pak Guru. Nanti dulu, Mas Anan dulu. Kameranya Tias dimatiin. Iya. Mencurigakan. Wah, ternyata Mas Anan belum nulis pertanyaan. Wah, Mas Anan ngapain aja? Siapa lagi yang mau membacakan? Saya. Ya. Ya Pak Guru. Ya. Pak Guru. Ayo siapa? Apa yang dilakukan Siti dan keluarganya di depan rumah? Oke,
dari Mbak Widya. Apa yang sedang dilakukan Siti dan keluarganya di depan rumah? Bagus. Siapa lagi yang mau membacakan? Pak Resvia. Resvia, oke Mbak Resvia, dibaca Mbak Resvia. Apa yang dilakukan ayah Siti? Apa yang dilakukan ayah Siti? Bagus. Pintar-pintar semua ternyata. Ayo siapa lagi? Saya Pak Guru. Lilin. Lilin, oke. Apa yang sedang dilakukan Siti? Apa yang sedang dilakukan Siti? Oke, pintar. Yang lain, yang belum, ayo. Siapa ya? Mas Malik Pak ya? Mas Malik sudah selesai belum? Oke, dibaca Mas Malik. Apa yang dilakukan Siti dan keluarganya? Apa yang dilakukan Siti dan keluarganya? Bagus. Guru, Mbak Tias keluar. Iya, Mbak Tias keluar. Nah, nanti akhir-akhir nanti terus WA Pak Guru, maaf wifi-nya susah. Nah, seperti itu nanti. Sudah ketahuan dulu. Oke. Semua pintar-pintar ya. Saya anggap Pak Guru anggap semua sudah bisa dari gambar itu. Sekarang kita lanjutkan. Oke, kita akan teks yang di rumah. Kalian boleh membaca di buku kalian atau boleh memperhatikan ke layar kalian. Baca ya bareng-bareng ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Adakah dari kalian yang bisa hidup sendiri? Tidak. Ya, coba kalau bisa kalian masuk ke tengah hutan, tidak siapa-siapa. Terus kalian tinggal di sana 2 hari saja atau sehari saja. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Nah, itu kewajiban kita. Kita menemukan satu, wajib saling mengasihi dan menyayangi. Kenapa? Karena manusia hidup dengan orang lain. Maka kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Lanjut. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, kita semua punya kewajiban menyayangi semua anggota keluarga. Kita harus sayang kepada ibu kita. Kita harus sayang kepada ayah kita, harus sayang kepada kakak kita, harus sayang kepada adik-adik kita, harus sayang kepada saudara-saudara yang lain, harus sayang kepada nenek, harus sayang kepada kakek. Itu ya. Kita harus sayang kepada mereka. Kenapa? Karena kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Kita harus hidup bersama orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Nah, lanjut ya. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Dalam setiap kewajiban itu ada hak yang harus kita dapatkan. Lanjut, kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Maksudnya bagaimana? Kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang. Maksudnya bagaimana? Nah, begini anak-anak. Kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebelum kita diberi hak.
Warna abu-abu. Guru ulang. Putih abu-abu. Halo, Alat. yang sibuk siapa itu? Yang sibuk, semua perhatikan Pak Guru. Pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus melakukan semua kewajiban dulu, baru kita bisa menerima hak. Jadi kita tidak boleh hanya menuntut terus. Yang paling utama adalah kita harus melakukan kewajiban dulu. Nah, kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka hak kita akan mengikuti, akan kita terima juga kalau kita sudah melakukan kewajiban. Misalnya seperti ini, Pak Guru mengajar kalian, itu kan kewajiban. Kewajiban Pak Guru kan mengajar, menemani kalian belajar seperti ini. Baru kemudian Pak Guru mendapatkan hak. Haknya apa? Haknya berupa penghasilan atau gaji. Itu. Nah, sama juga kalian. Kalian punya kewajiban belajar. Nah, kalau kalian sudah melakukan kewajiban mengajar, hak kalian apa? Hak kalian adalah memiliki ilmu pengetahuan. Nah, kalian tahu tentang banyak hal. Hak yang kalian terima setelah kalian melakukan kewajiban belajar. Seperti itu. Lanjut ya. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ada tidak orang yang tidak melaksanakan kewajibannya? Ada. Tadi Mbak Tias malah keluar dari Zoom, pembelajaran di Zoom ini. Menghilang. Berarti nggak paham pelajaran, Pak Guru. Tidak melaksanakan kewajiban dia. Tidak melaksanakan kewajiban, mengikuti pembelajaran. Nah, apakah Mbak Tias menerima hak? Tidak. Kalau kalian yang ikut belajar, ikut pembelajaran ini kalian pinter, Mbak Tias nggak pinter. Kalian dapat ilmu dari sini, Mbak Tias nggak dapat. Nah, kenapa? Kenapa Mbak Tias tidak menerima hak menjadi anak pinter? Karena tidak ikut pembelajaran. Oke, mungkin Mbak Tias sinyalnya hilang atau wifi-nya mati atau mungkin sebab yang lain, atau mudah-mudahan baik-baik saja. Mas Iqbal jangan main-main terus. Mas Iqbal jangan main-main terus. Kalau makan saja. Oke, kita lanjut ya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Jadi kita semua itu harus melaksanakan kewajiban. Nah, berikutnya, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Itu kewajiban kamu. Kamu punya kewajiban untuk selalu menyayangi orang tuamu. Nah, kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban menyayangi orang tua kalian, tentunya kalian juga akan mendapatkan hak. Haknya apa? Haknya ya kamu pasti disayangi orang tuamu. Kalau kamu nggak menyayangi orang tua kamu, orang tuamu juga nggak akan sayang sama kamu, pasti marah-marah terus. Dulu ya. Oke, lanjut. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Kalian setelah selesai sholat selalu mendoakan orang tua enggak? Iya. Doanya bagaimana? Doanya bagaimana mendoakan orang tua? Iya. Oke, Mas Ilham coba yang keras diulang Mas Ilham. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani
Oke, bagus. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ada yang belum bisa membaca doa itu? Sudah. Adakah yang belum? Oke, semua sudah ya. Nah, baca doa itu setiap kalian selesai sholat setiap hari. Kalau kalian selalu membaca itu setiap hari selesai sholat, berarti paling tidak berapa kali kamu mendoakan orang tuamu dalam sehari semalam? 5 kali. 5 kali setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya. Paling tidak 5 kali kalian mendoakan orang tua. Nah, mendoakan orang tua itu adalah kewajiban kalian. Lanjut ya. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Nah, kita menemukan lagi kewajiban-kewajiban kalian. Menyayangi orang tua, itu kewajiban kalian. Berterima kasih kepada orang tua, itu kewajiban kalian. Mendoakan orang tua, itu juga kewajiban kalian. Nah, kamu harus selalu bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Nah, kalian harus bersyukur punya orang tua yang sayang sama kalian. Nah, mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Kalian itu setiap hari selalu didoakan sama orang tuamu. Tanpa kamu ketahui, kalian itu selalu didoakan oleh orang tua kalian, oleh ayah ibu kalian. Ya, mudah-mudahan si Anan besok kalau besar menjadi anak yang ganteng misalnya. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang pintar ya. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang pintar ya. Orang tuamu pasti mendoakan seperti itu. Lanjut. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Setiap orang, semua orang termasuk kalian itu harus selalu menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kamu, maka kamu akan menerima hakmu. Jadi, kewajiban, baru kalian akan menerima. Jadi kewajiban itu yang dilakukan dulu, setelah itu kalian akan menerima hak. Nah, perhatikan teks kasih sayang di rumah. Garis bawahilah kalimat saran yang kamu temukan. Nah, kalimat saran yang ada dalam teks itu, yang mana ya kalimat saran ya? Kalimat saran itu apa? Jangan dari saran dulu. Saran itu apa? Saran itu apa? 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 Nasihat. Nasihat. Bagus. Saran itu nasihat. Bisa dikatakan sebagai nasihat. Apa yang lain? Saran itu masukan kepada orang lain atau arahan kepada orang lain atau apa ya, nasihat kepada orang lain yang baik yang harus dilakukan. Misalnya begini, perhatikan, semua perhatikan. Itu Mbak Arifah kok sibuk, baik apa toh? Perhatikan, semua perhatikan. Semua perhatikan. Contoh saran, misalnya begini. Misalnya begini, contoh saran. Sebaiknya kamu jangan tidur terlalu malam. Itu saran. Atau sebaiknya kamu berusaha untuk selalu bangun pagi. Itu saran. Sebaiknya kamu selalu sarapan sebelum sekolah. Itu saran.
coba kamu rajin belajar setiap hari. Itu saran. Sebaiknya kamu rajin belajar. Itu saran. Kamu harus rajin ibadah setiap hari. Itu saran. Sekarang dari bacaan ini, dari bacaan ini sampai bawah ini, di situ ada beberapa kalimat yang merupakan kalimat saran. Nah, ini sampai bawah ini. Sampai bawah ini. Nah, di situ ada beberapa kalimat saran. Coba yang mana kalimat saran? Kalian bisa menemukan tidak? Bisa. Coba perhatikan di samping gambar ini. Perhatikan layar kalian. Layar kalian. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan setiap hari. Perhatikan kalimat-kalimat itu. Kalimat-kalimat itu. Nah, itu salah satu contoh kalimat saran. Mas Anang, ketemu belum Mas Anang? Mas Anang sibuk mencari video kue. Berarti kan di layar saja lebih enak. Nah, kalimat saran contohnya ini, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu harus berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu harus mendoakan setiap hari. Itu contoh kalimat saran. Nah, di atas ada tidak kalimat saran? Ada tidak kalimat saran di atas ini? Ada tidak? Kalimat saran apa bukan ini kewajiban dan hak, hendaknya dengan cara seimbang. Kalimat saran apa bukan? Saran. Itu saran juga, kalimat saran juga. Terus ada tidak ya? Nih, kamu harus bersyukur karena orang tamu menyayangimu. Ini saran apa bukan ini? Saran. Saran. Terus ini, laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Ini saran apa bukan? Saran. Saran. Jadi di bacaan itu ada banyak sekali saran, ada kalimat saran. Nah, tugas classroom kalian, lihat ya, kita lihat dulu ya di classroom ya. Lihat, kita lihat di tugas kalian di classroom. Nih, baca kembali teks berjudul Kasih Sayang di Rumah pada buku paket 4 halaman 2-3. Kemudian tulislah beberapa kalimat saran yang kamu temukan pada teks tersebut. Nah, nanti tugas kalian menuliskan kalimat-kalimat saran tadi dalam jawaban di classroom. Ya? Ya. Oke, kita kembali ke bukunya. Tugas kalian itu menuliskan beberapa kalimat saran yang ada di bacaan. Nah,
Sekarang bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel 2 ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, ini ada beberapa hak Siti. Potong dulu ya. Potong dulu. Pak Guru, potong dulu, nanti kita kerjakan bersama-sama. Oke. Nah, bisa dilihat? Sudah ya? Sama ya? Kita kerjakan bersama-sama. Misalnya di layar kalian hak Siti dan saran yang menunjukkan kewajibannya. Nah, haknya mendapatkan sayang dari ayah ibu. Nah, supaya mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sayangilah ayah dan ibumu. Maksudnya seperti itu, sayangilah ayah dan ibumu, maka kamu akan mendapatkan hak berupa mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Sekarang berikutnya perhatikan, supaya kalian mendapat perawatan dari ayah dan ibu, supaya kalian mendapatkan hak dirawat oleh ayah dan ibumu, apa yang harus kewajiban yang harus kamu lakukan dulu? Coba apa kewajibannya yang harus kamu lakukan dulu? Supaya kamu dirawat oleh ayah ibumu, kewajiban apa yang harus kamu lakukan? Merawat ayah dan ibu juga. Oke, merawat ayah dan ibu juga. Merawat ayah dan ibu. Merawat ayah dan ibu. Oke, merawat ayah dan ibu. Berikutnya, supaya kamu mendapatkan waktu bermain bersama ayah dan ibu. Kewajiban apa yang harus kamu lakukan? Supaya kamu ditemani bermain sama ayah dan ibu kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Apa? Supaya kamu ditemani bermain sama ayah dan ibu kamu. Kewajiban apa yang harus kamu lakukan dulu? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Membantu orang tua, bantulah orang tua misalnya. Adik kecilnya segini. Itulah orang tuamu. Bantulah orang tuamu. Bantulah orang tuamu. Misalnya seperti itu, boleh. Kemudian supaya kamu dapat bercerita kepada ayah dan ibumu, supaya bisa cerita-cerita sama ayah dan ibu. Apa yang harus kamu lakukan dulu kewajibanmu? Selesaikan tugas-tugasmu. Selesaikan dulu tugas-tugasmu. Selesaikan dulu tugas-tugasmu. Baru kamu bisa bercerita dengan ayah dan ibumu. Bisa cerita-cerita sama ayah dan ibumu. Kamu selesaikan dulu tugas macam ya. Tugas belajar, ada tugas membantu orang tua, tugas di rumah membersihkan kamarmu misalnya. Itu harus kamu lakukan dulu supaya kamu dapat didengar ceritamu sama orang tuamu. Berikutnya, supaya kamu dapat mendapatkan perhatian ayah ibu saat belajar, supaya kamu diperhatikan ayah ibumu saat belajar.
Tidak didiamkan saja. Apa kewajibanmu yang harus dilakukan lebih dulu? Supaya saat belajar kamu diperhatikan sama orang tuamu, kamu lakukan lebih dulu. Kewajiban apa yang harus kamu lakukan dulu? Halo? Halo? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Bagus. Jadi supaya kamu itu saat belajar diperhatikan orang tuamu, kamu belajarnya juga harus sungguh-sungguh, tidak boleh sambil main-main. Kalau kalian belajar sambil main-main, orang tuamu ya males. Biarin aja, males. Oh, enggak pernah serius kalau belajar kok. Biarin saja. Bisa syukur, enggak bisa ya udah. Itu. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh perhatikan Pak Guru, bersungguh-sungguh mengerjakan tugas kalian, perhatikan. Kalau masih kecil itu mama belajar. Apa tadi? Lanjut ya. Lanjut. Supaya kamu mendapat bantuan ayah dan ibu saat kesulitan. Supaya saat kalian kesulitan, ayah ibumu mau membantu. Apa kewajiban yang harus kamu lakukan dulu? Membantu ayah ibu juga. Oke, membantu ayah dan ibu. Biar mereka juga mau membantu kalau kamu kesulitan. Oke, seperti itu. Ini mau tidak? Mau di screenshot tidak? Tidak. Ya. Ya, silakan di screenshot. Pak Guru tunggu. Sudah? Sudah. Kalau sudah Pak Guru hapus ya. Oke, Pak Guru tunggu kalau belum. Sudah. Oke, Pak Guru hapus ya. Ya. Bisa. Kita kembali ke buku. Kita kembali ke buku. Oke, berikutnya kita baca. Siti mengamati kalender di rumahnya. Kalender itu apa? Kalender itu apa? Tinggal 1 tahun. Oke. Kalender itu kalau kalian menyebut sebagai tanggal. 165 hari. Iya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 3 Tinggal Ibu Siti belajar sama kedua orang tuanya. Berapa hari? Siti menggunakan banyak waktunya untuk belajar di sekolah. Nah, ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya di rumah? Nah, kalian dapat menghitungnya di sini. Nah, dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Nah, kalau ini belajar di sekolah itu 250 hari, berarti belajar di rumah berapa hari? 115 hari. Bagaimana caranya? 365 ini dikurangi 250, ketemunya 115. Tidak. Nah, sekarang kalau Siti belajar di rumah 300 hari, belajar di sekolah 300 hari, berarti Siti belajar di rumah berapa hari? Kalau Siti belajar di sekolahnya itu 300 hari,
Berarti Siti belajar di rumah berapa hari? 365 dikurangi 300 berarti berapa? 65 hari. Coba. Kok kalian bingung ya? Oke, sebentar. Pak Guru potong dulu. Nanti kita pelajari di halaman lain. Pak Guru potong dulu sebentar, nanti kita pelajari di halaman lain. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, coba perhatikan dulu Pak Guru. Semua yang seperti dulu. Dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Ini 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini Siti belajar di sekolah dan belajar di rumah. Nah, sekarang kita umpamakan seandainya Siti itu belajar di sekolah itu 250 hari dalam setahun. Berarti dalam setahun itu berapa hari Siti belajar di rumah? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana ini menghitungnya? 365 dikurangi 250. Berarti berapa? 5 dikurangi 0, 5. 6 dikurangi 5, 1. Dikurangi 2, 1. 115. Sama apa tidak ini? Sama. Berarti 250 ditambah 115 itu sama dengan 365. Ini sama dengan ini. Dong tidak? Jelas tidak? Coba hitung kalau Siti belajar di sekolah selama 340 hari. Hitung di sini. Berapa hari Siti belajar di rumah dalam setahun? Dalam setahun, Pak Guru ulang ya, Pak Guru ulang. Dalam 1 tahun ini, Siti belajar di sekolah selama 240 hari. Berarti berapa Siti belajar di rumah? Siti belajar di sekolah selama 240 hari. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya bagaimana? Ini, ambil ini. 365 hari dikurangi ini. Dikurangi 240 hari. Berapa ketemunya? 5 dikurangi 0 berapa? 5. Nah, 5 dikurangi 4 berapa? 3 dikurangi 5. berapa? 2. Dikurangi 2. 1. Berarti 125. Nih, tulis di sana. 125. Ini bingung tidak?